pusat perdagangan utama dunia itu ada di 4 kota. Itu ada di Tokyo, Singapura, London, sama New York. Nggak ada di dunia ini bisnis yang tidak ada resiko. Sampai saat ini pelaku perputaran falas yang paling besar dan memfasilitasi perdagangan PUAB adalah pialang falas, which is kita. Sebuah pialang valuta asing itu bisa mencapai volume transaksi sebesar 25 hingga 50 triliun dolar per hari. Hai Gibers, apa kabar? Nah, kemarin kan kita sempat bilang kalau kita mau bahas soal robot atau expert advisor. Tapi sebelumnya kayaknya lebih enak kalau kita perdalam soal falas dulu kali ya, lanjut ke bursa gimana? Boleh tuh Mut. Kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian falas. Kemudian gimana sekarang kita bahas soal perputarannya, kapitalisasi, kemudian likuiditas pasarnya juga, lalu karakteristik dan jenis-jenis transaksinya. Wah, oke, banyak juga ya Kak ya? Wah, siap, banyak banget. Mulai dari perputaran falas ya Mut ya. Jadi itu setauku pasar falas itu kan 24 jam nih. Tapi untuk detailnya tuh gimana ya? Iya Kak, 24 jam. Makanya itu jadi salah satu keuntungan transaksi di pasar forex atau falas. Pertama itu dimulai dari pasar Australia dan New Zealand, itu dibuka jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Lanjut oleh pasar Asia, which is Jepang, Singapura sama Hong Kong, jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Lanjut lagi sama pasar Europe, which is Inggris sama Jerman. Nah, yang terakhir itu ada pasar US, which is dibuka dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Nah, yang tadi yang gue sebut itu dalam GMT plus 7 atau waktu Indonesia bagian Barat. Oke, good. Jadi, for your information guys, jadi kita ada pusat perdagangan utama dunia itu ada di 4 kota. Itu ada di Tokyo, Singapura, London, sama New York. Nah, in general nih, kenapa orang banyak tertarik buat transaksi di pasar falas? Jadi Kak, karena likuiditas dan pergerakan pasar yang tinggi, otomatis si falas ini jadi alternatif yang paling populer karena ROI atau return on investment sama profit yang didapat itu lebih dari rata-rata perdagangan pada umumnya gitu Kak. Jadi karena pergerakan yang tinggi, resiko juga tinggi ya Gibers. Nggak ada di dunia ini bisnis yang tidak ada resiko. Semua pasti punya resiko. Apalagi kalau return yang ditawarkan tinggi, resiko juga tinggi. Jadi jangan percaya sama broker yang menawarkan profit tinggi, tetapi dengan resiko rendah, bahkan nggak ada sama sekali. Iya benar, jadi kita harus jeli ya Gibers ya. Tapi selain karena ROI-nya yang di atas rata-rata, apalagi sih faktor yang bikin falas ini banyak banget yang lirik? Pertama pasti karena likuiditas sama volume yang besar. Kedua itu banyak variasi, terus geografis penyebarannya, dan jangka waktu yang ditawarkan itu 24 jam. Jadi nggak usah takut untuk ketinggalan market gitu kan. Oke, jadi kalau untuk mata uangnya sendiri nih, yang paling banyak diperdagangkan itu apa aja? Yang paling banyak digunakan itu pastinya ada US dollar, nah lalu ada euro, pound sterling, sama Swiss franc. Nah di Asia sendiri itu diwakili sama Jepang, which is Japanese yen, dan di Australia ada Australian dollar gitu. Nah untuk pairnya sendiri itu ada 3, euro USD, USD GPY, sama pounds USD. Nah, kalau boleh tahu nih, orang melakukan transaksi falas itu untuk apa? Mostly sih untuk transaksi pembayaran ya Kak, mempertahankan daya beli, terus ada pengiriman uang ke luar negeri, dan kemudahan berbelanja sama mencari keuntungan gitu. Oke. Terus ada jenis-jenis transaksinya, ini apa aja itu? Nah, in general itu ada 3 jenis transaksi falas dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu transaksi tunai atau spot transaction. Spot transaction dibagi menjadi 3 juga, satu value today, yang kedua value tomorrow, yang ketiga itu value spot. Nah, yang kedua ada transaksi tunggak atau forward transaction. Yang ketiga ada transaksi barter atau swap transaction gitu Kak. Oke, di bursa falas ini orang-orang bisa membeli dan menjual mata uang yang diperdagangkan, atau kita sebut dengan transaksi dua arah. Dan secara tujuannya memang untuk mendapatkan profit.
Nah, atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Nah, mekanismenya sendiri itu gimana, Bu? Oke, nah lu pasti sering dengar dong istilah pip sama lot, ya kan? Iya. Jadi PIP itu singkatan dari Price Interest Point atau unit satuan untuk mengukur perubahan nilai tukar antara dua mata uang. Yes. Kemudian lot. Nah, lot itu standar ukuran untuk volume posisi yang merupakan jumlah tetap mata uang dasar di pasar falas. Iya, jadi proses transaksinya itu satu lot senilai dengan 100.000 US dollar, dan untuk satu pip atau satu poin itu 10 US dollar. Tapi nilai dolar yang di bursa itu berbeda dengan nilai dolar yang ada di bank. Nah, jadi mekanisme transaksinya gimana tuh, Bu? Jadi untuk transaksi di falas itu bisa dengan cara dua arah untuk mendapatkan profit. Yang pertama, kita bisa membeli dahulu atau istilahnya itu open buy, lalu dilanjutkan dengan menjual atau sell. Ataupun sebaliknya, kita bisa menjual, melakukan penjualan terus ditutup dengan pembelian gitu. Oke. Nah, kalau sekarang siapa aja nih para pemain pasar valuta asing? Nah, untuk pemain falas itu ada beberapa tingkatan ya, kayak yang pertama itu ada bank, lalu ada dunia usaha, lalu ada bank sentral, lalu ada hedge funds, terus ada manajemen investasi, lalu ada perusahaan pialang falas atau kayak kita gitu loh, Kak. Apa kita jelasin aja satu-satu nih, Kak? Jelasin dong. Oke, kita mulai dari bank dulu ya. Ada istilah pasar uang antar bank atau PUAB. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan. Nah, nilai transaksi ini bisa mencapai triliunan dolar US per harinya. Nah, dari transaksi ini bisa untuk atas nama nasabahnya sendiri, sebagian besar sih untuk kepentingan pemilik bank, ataupun untuk bank itu sendiri. Nah, betul Kak, tapi ada lagi yang harus kita tahu. Sampai saat ini pelaku perputaran falas yang paling besar dan memfasilitasi perdagangan PUAB adalah pialang falas, which is kita yang mempertemukan pembeli dengan penjual dengan upah yang kecil atau fee yang kecil. Nah, yang kedua itu ada dunia usaha. Meskipun nilainya kecil dibandingkan dengan bank atau spekulan bagi pasaran kurs mata uang, tetapi arus perdagangan falas dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar mata uang. Betul, Mut. Walau nilainya kecil, tapi efeknya besar kalau beberapa perusahaan multinasional itu melakukan transaksi closing posisi. Itu bisa posisi beli atau posisi jual, tetapi tidak diketahui secara luas oleh para pemain pasar. Lanjut, bank sentral. Jadi bank sentral suatu negara itu memegang peran penting dalam pasar falas. Jadi bank sentral ini berusaha mengendalikan suplai uang, inflasi, ataupun nilai suku bunga. Juga memiliki target secara resmi atau tidak resmi terhadap nilai mata uang negaranya. Bank sentral juga menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu Bank Indonesia, di Amerika The Fed, kemudian di Australia itu namanya Reserve Bank of Australia. Oke, jadi tadi ada bank, kemudian dunia usaha, dan juga bank sentral ya. Oke, selanjutnya ada perusahaan manajemen investasi. Nah, ini biasanya mengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya, seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan yang bertransaksi di pasar falas untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Iya, betul. Nah, last but not least ada pialang falas. Perusahaan ini didirikan secara khusus untuk menjadi jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang. Betul. Ya, nah, Kibes, menurut CNN, sebuah pialang valuta asing itu bisa mencapai volume transaksi sebesar 25 hingga 50 triliun dolar per hari. Gila banget ya? Ya,
Nah, cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini ya Givers. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Atau kalian juga bisa follow Instagram kita dan gabung di Telegram channelnya kita. Ya, baik. Sampai jumpa di topik selanjutnya para Givers. Bye!